Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Suprayugo, mahasiswa pendidikan akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun, Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi terkait zakat sebagai instrumen fiskal Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dosen pengampu Dr. Nur Wahyuning Sulistiyowati, SE, MPD. Yang pertama, pendahuluan dan capaian pembelajaran. Materi ini dirancang agar mahasiswa mampu memahami perkembangan kebijakan fiskal, khususnya dalam kerangka ekonomi Islam. Fokus utama pembelajaran adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan menjelaskan sejarah kebijakan fiskal sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, serta menganalisis peran strategi zakat sebagai instrumen fiskal dalam pengelolaan negara modern. Lanjut, definisi dan orientasi kebijakan fiskal Islam. Kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk mengarahkan ekonomi ke kondisi yang lebih baik. Dalam Islam, kebijakan ini bertujuan mencapai maqasid syariah sebagaimana dirumuskan Imam Al-Ghazali, yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan menjaga 5 unsur pokok, yaitu iman, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Instrumen ini tidak hanya mengajar distribusi ekonomi, tetapi juga memperkuat spiritualitas dan dakwah Islam. Landasan ekonomi masa Rasulullah SAW. Kebijakan ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW sepenuhnya berlandasan pada Al-Quran. Prinsip utamanya mengakui bahwa Allah SWT adalah pemilik absolut atau segalanya, sementara manusia hanyalah khalifah pemegang amanah. Oleh karena itu, kekayaan tidak boleh ditumpuk atau ditimbun, melainkan harus terus diputar dalam roda ekonomi untuk menghasilkan eksploitasi dan kesenjangan sosial antar individu. Pembentukan sistem keuangan di Madinah. Setelah hijrah, Rasulullah meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara bagi Madinah yang baru terbentuk. Pada awal pemerintahan, belum ada pendapatan formal dan tentara belum mendapatkan gaji tetap. Situasi berkembang secara bertahap dengan diwajibkan sedekah fitrah pada tahun kedua Hijriah dan zakat mal pada tahun ke-9 Hijriah sebagai sumber pendanaan negara. Instrumen pendapatan utama, zakat, usr, dan wakaf. Zakat dan urs merupakan pendapatan yang paling utama sekaligus kewajiban agama bagi kaum muslim. Zakat dikenakan pada emas, perak, hewan, ternak, hasil pertanian, hingga barang dagangan. Sementara itu, yusr adalah bea impor setahun sekali untuk barang dagangan di atas nilai tertentu. Selain itu, wakaf menjadi pilar penting seperti kebun-kebun yang disediakan atau didedikasikan oleh para sahabat untuk kepentingan umat. Instrumen pajak dari non-muslim, jizyah dan kharaj. Negara Islam memperoleh pendapatan dari warga non-muslim melalui jizyah dan kharaj. Jizyah adalah pajak perlindungan sebagai jaminan keamanan jiwa dan kebebasan ibadah bagi kaum ahli kitab. Adapun kharaj merupakan pajak tanah yang dipungut dari pengelolaan lahan oleh non-muslim yang memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan perbendaharaan negara. Sumber pendapatan sekunder dan administrasi awal. Selain pendapatan utama, terdapat pendapatan sekunder seperti uang tebusan tawanan perang, pinjaman bebas bunga, harta karun temuan atau rikas, dan harta tanpa ahli waris atau amwal fadla. Pada masa Nabi, pencatatan belum mendalam karena keterbatasan literasi. Namun, prinsip transparansi tetap terjaga dengan Masjid Nabawi yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus perbendaharaan atau Baitul Mal. Reformasi fiskal masa Khalifah Umar bin Khattab. Perubahan fiskal yang paling menonjol terjadi pada masa Umar bin Khattab dengan dibentuknya perangkat administrasi yang permanen. Beliau mendirikan Al-Diwan sebagai kantor untuk mengelola pembayaran tunjangan militer, pensiun, dan bantuan sosial secara reguler. Umar juga melakukan survei tanah secara luas untuk menetapkan pajak kharaj yang lebih adil dan terukur di wilayah taklukan. Klasifikasi dan distribusi pendapatan Baitul Mal. Masa Umar mengklasifikasikan pendapatan negara ke dalam 4 bagian. Yang pertama, zakat dan yusr untuk
8 asnaf, yang kedua humus dan sedekah untuk fakir miskin, yang ketiga horaj fa'i dan jizyah untuk dana pensiun militer dan administrasi, serta yang keempat pendapatan lain untuk kesejahteraan anak terlantar dan dana sosial. Prioritas pengeluaran terbesar dialokasikan untuk dana pensiun dan pertahanan negara. Peranan negara dalam ekonomi Islam modern. Dalam sistem ekonomi Islam, hak milik swasta diakui, namun pemerintah memegang tanggung jawab penuh untuk menjamin kelayakan hidup setiap warga negara. Kebijakan fiskal tidak mengenal tingkat bunga, seperti pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau sistem bagi hasil. Kesejahteraan mencakup dimensi material dan spiritual, sehingga negara memiliki hak perpajakan yang fleksibel demi kemaslahatan umum dalam situasi darurat. Komponen pokok sistem kebijakan fiskal. Terdapat 3 komponen utama dalam kebijakan fiskal Islam. Yang pertama ada penerimaan negara, pengeluaran negara, dan pengeluaran utang negara. Penerimaan mencakup zakat hingga pajak tanah, sementara pengeluaran diarahkan untuk memajukan ketakwaan dan taraf hidup masyarakat. Terkait utang, Islam mewajibkan penggunaan pendekatan bebas bunga melalui pinjaman langsung dari publik atau kerjasama antar negara yang sepaham. Mekanisme dan fungsi fiskal. Mekanisme fiskal Islam bertujuan mencapai kelayakan ekonomi melalui full employment dan pertumbuhan yang optimum. Keadilan sosial ekonomi ditempuh dengan program distribusi pendapatan yang menyatu atau pull-in melalui zakat. Selain itu, kebijakan ini berfungsi menjaga stabilitas nilai uang agar medium pertukaran tetap adil, serta mendorong mobilisasi tabungan untuk aktivitas produktif daripada sekedar menimbunnya. Zakat sebagai instrumen wajib atau imperatif. Zakat berbeda dari filantropi, bisa seperti infak atau wakaf karena sifatnya yang wajib dan dapat dipaksakan oleh otoritas negara. Sebagai satu-satunya lembaga dengan otoritas hukum, negara perlu campur tangan dalam pemungutan zakat guna memastikan redistribusi kekayaan berjalan maksimal. Pengelolaan oleh negara atau indirect giving dianggap lebih terorganisasi untuk mencakup masyarakat yang lebih luas daripada pemberian pribadi secara langsung. Potensi zakat dan tantangan di Indonesia. Di Indonesia, potensi zakat sangat besar, mencapai hampir 20 triliun rupiah per tahun. Namun, realisasinya masih jauh dari target. Tantangan utamanya adalah sekitar 61% zakat fitrah dan 93% zakat mal masih disalurkan langsung kepada individu atau masih tanpa melalui lembaga resmi. Diperlukan peran negara agar dana tersebut dapat dikumpulkan dan didayagunakan secara lebih efektif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Integritas pengelolaan dan pencegahan korupsi. Keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat memberikan mekanisme kontrol moral bagi para birokrat. Dengan masuknya dana zakat ke perbendaharaan negara, diharapkan muncul kesadaran spiritual yang mencegah penyalahgunaan atau korupsi karena pengelola menyadari ada hak umat yang sakral di dalamnya. Hal ini juga menciptakan sistem pemungutan yang lebih transparan di mana petugas tidak mudah disuap dan wajib zakat lebih jujur dan dalam perhitungannya. Kesimpulan, kebijakan fiskal dalam perspektif Islam merupakan instrumen strategis pemerintahan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara demi mencapai kesejahteraan yang selaras dengan maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berbeda dengan sistem sekuler, fiskal Islam tidak hanya berorientasi pada distribusi materi, tetapi juga bertujuan meningkatkan spiritualitas dan menyebarkan ajaran Islam. Sistem ini memiliki akar sejarah yang kuat sejak masa Rasulullah SAW di Madinah, di mana dasar-dasar keuangan diletakkan dengan prinsip bahwa Allah adalah pemilik absolut dan kekayaan harus diputar untuk mencegah penumpukan di segelintir orang. Reformasi besar kemudian terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab melalui pembentukan Baitul Mal yang permanen dan sistem diwan untuk memastikan tunjangan serta dana pensiun bagi warga negara, baik muslim maupun non-muslim, tersalurkan secara reguler dan transparan. Secara operasional, instrumen fiskal Islam terdiri dari berbagai sumber pendapatan seperti zakat, yusr atau bea impor, jizyah, pajak perlindungan, dan haraj atau pajak tanah.
yang pengeluarannya diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan, pertahanan, pendidikan, dan infrastruktur umum. Salah satu pilar utamanya adalah zakat yang bersifat imperatif atau wajib, sehingga otoritas negara diperlukan dalam pengelolaannya guna menjamin pengumpulan yang optimal dan distribusi yang tepat sasaran. Di Indonesia, potensi zakat yang mencapai triliunan rupiah per tahun menuntut campur tangan negara agar dana tersebut tidak hanya disalurkan secara individual, tetapi dikelola secara kolektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara signifikan. Terakhir, integrasi zakat ke dalam sistem fiskal negara juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol moral bagi para pengelola negara untuk menjaga integritas dan pencegahan praktik korupsi. Meningkat adanya dimensi spiritual dan hak umat yang sangat kuat dalam dana tersebut. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.